Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyemplung ke inti konflik, tapi bukan di medan perang ya, melainkan di dalam keluarga. Sumber Anda kali ini bab 8 dari buku Richard Dawkins, The Selfish Gene, judulnya Pertarungan Antar Generasi. Betul. Misi kita, mengupas tuntas kenapa dari kacamata gen egois, keluarga itu ternyata nggak selamanya jadi surga harmoni kayak yang kita bayangin, malah bisa jadi arena perebutan kepentingan. Iya, sebuah perspektif yang cukup mengusik ya memang. Kita kan biasanya lihat keluarga itu ya unit kerjasama. Tapi Dawkins lewat bab ini kayak maksa kita melihat adanya potensi konflik mendasar yang bisa dibilang terprogram secara evolusioner. Hmm, Bahkan antara orang tua dan anak loh. Tepat sekali. Siap nih untuk ide yang mungkin agak bikin kaget. Gimana kalau misalnya tangisan bayi pas bisapih atau mungkin sikap pilih kasih orang tua itu sebenarnya bukan cuma drama emosional biasa, Maksudnya, tapi cerminan pertarungan kepentingan genetik yang dingin dan terukur gitu. hmm, Mari kita coba bongkar lapis demi lapis ya, dimulai dari konsep kuncinya dulu. oke. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Konsep parental investment atau investasi orang tua, PI singkatnya. Ini istilah dari Robert Trivers, kunci banget buat memahami kalkulasi di balik perilaku orang tua. Oke, investasi orang tua PI ya. Tapi ini bukan sekedar ukuran cinta atau perhatian gitu kan ya. Definisi Trivers ini kayaknya punya sisi yang lebih tajam gitu. Iya, tajam sekali. PI itu setiap investasi oleh orang tua pada satu anak. Bisa makanan, waktu, energi, bahkan menanggung resiko yang imbasnya itu mengurangi kemampuan si orang tua buat investasi ke anak lain. Anak lain, maksudnya yang udah lahir atau yang belum? Dua-duanya, yang udah lahir atau yang potensial di masa depan. Jadi ukurannya tuh bukan katakanlah berapa kalori atau berapa jam, tapi lebih ke apa ya, biaya peluang buat saudara-saudaranya si anak itu. Wow, jadi 1 liter susu buat anak A itu ngukurnya dari seberapa besar itu merugikan peluang hidup anak B. Gitu, itu perspektif yang lumayan dingin ya. Iya, kedengerannya gitu. Kenapa ukuran ini penting banget dalam analisis evolusi? Karena ini geser fokusnya. Bukan lagi soal perasaan, tapi ke mata uang evolusi yang sebenarnya. Penyebaran gen. PI ini bantu kita ngukur trade-off, semacam pertukaran yang dihadapi orang tua. Kan sumber daya terbatas. Betul. Setiap sumber daya yang dikasih ke satu anak, yang nggak bisa dikasih ke anak lain. Gen orang tua itu istilahnya pengen memaksimalkan jumlah salinan dirinya yang bisa bertahan hidup di generasi berikutnya. Nah, PI ini alat ukurnya. Gimana alokasi sumber daya terbatas ini dilakukan secara optimal, tapi ya dari sudut pandang gen. Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan yang agak sensitif nih. Perlu nggak sih orang tua itu pilih kasih? Kan secara genetik hubungannya 50% sama ke setiap anak. Bukannya strategi paling logis ya bagi rata aja investasinya ke sebanyak mungkin anak yang bisa dibesarin sampai dewasa dan bereproduksi? Secara umum iya, itu titik awalnya. Tapi kan dunia nyata nggak sesimpel itu ya. Ada faktor kayak risiko investasi. Nggak semua anak punya prospek bertahan hidup yang sama. Contohnya? Misalnya, anak yang lahir kerdil atau lemah, runtit istilahnya. Secara genetik sih dia sama berharganya, 50% kan? Tapi harapan hidupnya mungkin lebih rendah, atau dia butuh investasi yang jauh lebih besar cuma buat nyamain level saudaranya yang kuat. Oh, jadi dari sudut pandang gen orang tua yang egois itu ngasih sumber daya terbatas ke anak yang lebih pasti hasilnya jadi lebih logis gitu. Wah, ini kedengarannya agak kejam ya. Yah, logika evolusi memang kadang bisa tampak kejam. Dalam kasus ekstrim, mungkin secara hitungan genetik lebih menguntungkan buat gen orang tua untuk nggak ngasih makan anak yang lemah banget, dan sumber dayanya dialihin ke saudara yang lebih kuat. Dawkins bahkan nyebut contoh induk babi yang mungkin makan anaknya yang lemah itu buat diubah jadi susu bagi yang lain. Ini kan kalkulasi brutal ya, soal maksimalisasi kelangsungan hidup gen, bukan soal sentimen. Kalkulasi ini berlaku juga nggak pas milih antara anak yang lebih tua sama yang lebih muda? Anak yang lebih tua kan mungkin udah lebih mandiri, tapi investasi yang udah dikasih ke dia juga lebih gede. Sementara anak kecil
rentan banget. Bener. Induk jadi kayak dihadapkan dilema gitu. Anak yang lebih tua mungkin nggak akan mati lah kalau nggak dikasih makan sekarang. Tapi yang kecil sangat mungkin mati. Jadi, Ya, meskipun induk mungkin udah nanam modal lebih banyak nih ke yang tua, logika kelangsungan hidup gen bisa jadi malah mendikte buat nyelamatin yang kecil karena resikonya lebih tinggi kalau diabaikan. Nah, keputusan terus-menerus soal alokasi inilah yang bawa kita langsung ke medan pertempuran berikutnya, penyapihan. penyapihan, winning ya. Momen klasik perseteruan ibu dan anak nih. Gimana kacamata gen egois ngeliat ini? Nah, ini contoh konflik kepentingan yang paling gamblang. Dari sudut pandang gen si induk, ada titik di mana kalau dia terus nyusuin anak yang sekarang, itu mulai merugikan prospek dia buat punya dan besarin anak berikutnya. Rasio biaya manfaatnya berubah. Jadi induk pengen berhenti ya? Pengen berhenti, supaya bisa alokasi sumber daya buat reproduksi selanjutnya. Tapi dari sudut pandang anak, wah susu gratis, gampang didapat, enak banget lah buat dilepasin. Jadi kapan gen si anak ini seharusnya setuju buat disapih? Ada titik temu rasional gitu nggak secara evolusioner? Ada sih, anak itu seharusnya mau disapih cuma pas keuntungan genetik yang dia dapat dari membiarkan induknya ngerawat adik-adiknya yang berbagi 50% gennya, itu jadi lebih besar daripada keuntungan dia terus nyusu. Logis juga. Ingat, dia kan 100% dirinya sendiri, tapi cuma 50% saudaranya. Jadi dia bakal nuntut lebih banyak dulu. Jadi ini bukan soal iya atau nggak disapih ya, tapi lebih ke timing. Kapan persisnya gitu. Persis. Ada periode yang disebut jendela konflik. Ini masa di mana menurut induk nih, si anak udah dapat lebih dari jatahnya. Tapi menurut si anak, biaya yang dia timpain ke saudara-saudaranya yang potensi genetiknya cuma separuh dari dia, itu masih kurang dari 2 kali lipat manfaat yang dia peroleh sendiri. Oh, jadi selama masih dalam rasio menguntungkan buat dia. Ya, dengan mempertimbangkan kekerabatan 50% dengan saudara, dia bakal terus nuntut. Oke, konflik waktu menarik. Nah, gimana ini bisa bantu ngejelasin fenomena unik pada manusia, kayak menopause? Kenapa kesuburan wanita kok berhentinya relatif mendadak gitu, sementara pria nurunnya lebih pelan? Nah, ini aplikasi menarik dari logika investasi dan kekerabatan tadi. Hipotesis nenek. Intinya, seiring usia wanita bertambah, efisiensi dia buat besarin anak sendiri itu menurun. Risiko hamil dan lahiran naik, harapan hidup anak yang dilahirkan juga mungkin lebih rendah. Nah, di saat yang sama, dia mungkin udah punya cucu. Dan si cucu ini punya prospek hidup lebih baik daripada anak baru yang mungkin dia lahirkan. Gitu. Bisa jadi, ketika peluang hidup si anak baru ini jadi kurang dari setengah peluang hidup cucu yang lahir di waktu yang sama, nah, seleksi alam bakal lebih mendukung gen yang ngalihin investasi. Dari reproduksi sendiri, kebantu besarin cucu. Kenapa patokannya setengah ya? Agak spesifik. Karena hubungan nenek ke anak kan 12 ya, secara genetik. Tapi ke cucu cuma 1/4. Tapi, kalau harapan hidup si cucu ini lebih dari 2 kali lipat anak baru, maka investasi ke cucu yang bawa 1/4 gen nenek jadi lebih menguntungkan buat penyebaran gen si nenek. Oh, Dibanding dia maksain punya anak baru yang bawa 12 gen nenek tapi harapan hidupnya jauh lebih rendah. Jadi berhenti bereproduksi itu kayak membebaskan sumber daya si nenek buat bantu anak-anaknya besarin cucu-cucunya. masuk akal sih secara matematis. Dan kalau pria beda karena investasi minimal per anaknya lebih rendah ya. Betul, secara historis kan gitu ya. Investasi pria per anak cenderung lebih kecil. Jadi, selama pria tua masih bisa hasilin sperma dan nemu pasangan, biasanya lebih mudah. Secara genetik masih masuk akal aja buat dia terus coba reproduksi sendiri. Trade-off-nya beda. Sungguh menarik ya, gimana kalkulasi genetik ini bisa ngebentuk fitur biologis yang spesifik gitu. Oke, sekarang kita geser dikit nih, dari konflik orang tua anak ke arena pertarungan lain yang nggak kalah sengit, antar saudara. Iya, tadi udah kita singgung dikit ya. Anak itu punya hubungan 50% sama saudara kandung. Sama kayak induk ke anak. Ini dasarnya potensi altruisme antar saudara. Tapi jangan lupa juga, hubungan anak sama dirinya sendiri itu 100%. Nah, dan perbedaan 100% versus 50% inilah yang jadi pendorong persaingan. Jadi setiap anak secara inheren menginginkan porsi investasi orang tua yang lebih gede dari saudaranya. Ini ngejelasin kenapa anak-anak sering kelihatan rakus gitu ya. Tepat sekali.
Kerakusan atau persaingan antar saudara, ya kayak tadi contohnya anak babi rebutan puting susu, atau anak manusia rebutan mainan. Itu manifestasi dorongan genetik buat maksimalin sumber daya buat diri sendiri. Karena, ya diri sendiri itu kepastian 100% pembawa gen itu. Tapi ada batasnya nggak sih? Kapan gen di tubuh si anak ini diuntungkan kalau dia ngalah dan biarin saudaranya dapat bagian? Batasnya ya balik lagi ke kalkulasi kekerabatan sama manfaat relatif. Kalau si saudara bisa dapat manfaat jauh lebih besar dari sumber daya itu, misalnya adik yang kecil banget butuh makanan itu buat bertahan hidup, maka 50% kemungkinan si adik bawa gen altruisme yang sama, itu bisa ngalahin kepastian 100% diri sendiri punya gen itu, tapi dapat manfaat lebih kecil. Jadi ada hitungannya juga ya? Ada aturan kasarnya. Mirip sama konflik penyapihan tadi. Rebut jatah cuma sampai titik di mana biaya buat saudara dengan ngitung kekerabatan 50%, itu jadi 2 kali lipat manfaat buat diri sendiri. Oke. Nah, gimana persaingan dan strategi anak ini kelihatan di alam? Contoh klasik, bayi burung di sarang yang teriak-teriak minta makan itu gimana? Idealnya kan itu sinyal jujur ya. Idealnya sih gitu. Yang teriak paling keras berarti paling lapar, induknya respons, semua dapat sesuai kebutuhan. Tapi ya, di dunia gen egois, selalu ada insentif buat curang. Curang? Maksudnya si bayi bohong soal laparnya gitu? Ya, kita harus antisipasi kemungkinan itu. Seleksi alam bisa aja dukung bayi yang teriak lebih keras dari rasa laparnya, biar dapat perhatian lebih. Kalau semua gitu gimana? Eskalasi dong. Nah, itu dia. Terjadi eskalasi, semua jadi teriak lebih keras. Norma baru tercipta yang lebih berisik. Tapi ada juga argumen tandingan dari Zahavi sama Grafen kan ya, yang bilang kalau teriakan keras itu justru sinyal jujur. Benar. Argumennya, teriak keras itu mahal ongkosnya. Bisa narik predator, buang-buang energi. Jadi, cuma anak yang benar-benar kuat atau yang emang butuh banget sampai nekat yang mampu nanggung biayanya. Jadi intensitas teriakan itu bisa jadi semacam jaminan kejujuran sinyal. Istilahnya costly signaling. Ini perdebatan yang masih relevan sih. Oke, selain manipulasi sinyal lapar, ada taktik lain nggak? Dawkins nyebut kemungkinan tantrum atau bahkan pemerasan, gimana tuh? Ya, anak mungkin ngelakuin sesuatu yang secara implisit bahayain dirinya sendiri buat maksa orang tua ngasih lebih banyak sumber daya atau perhatian. Dan contoh paling ekstrim dari logika manipulasi ini, ya datangnya dari parasit induk, kayak burung kuku atau tekukur itu. Oh iya, burung yang nitipin telurnya di sarang spesies lain. Gimana kuku masuk ke cerita ini? Nah, bayi kuku ini kan nggak punya kepentingan genetik sama sekali ya, 0% sama saudara angkatnya. Ini bikin dia jadi manipulator tanpa batas kekerabatan. Kalau dia teriak keras sampai narik predator, dia emang bahayain dirinya sendiri, tapi dia lebih bahayain induk angkatnya. Kenapa gitu? Ya, karena si induk angkat bisa kehilangan seluruh anak kandungnya. Misalnya ada 4 anak kandung di situ, semua bisa mati gara-gara predator yang datang karena teriakan si kuku. Jadi si induk angkat terpaksa gitu ngasih dia makan lebih banyak biar dia diem dan nggak bahayain anak-anak kandungnya. Kayak pemerasan biologis gitu ya? Persis. Dan beberapa jenis kuku atau kerabatnya kayak honeyguide itu lebih jauh lagi. Begitu netas, dia secara fisik ngebunuh atau dorong keluar telur atau bayi lain yang ada di sarang. Hah? Serius? Iya. Tujuannya ya buat monopoli 100% investasi si induk angkat. Ini udah puncak logika egois dalam pertarungan antar generasi dan saudara angkat. Luar biasa ya. Kejam tapi ya logis dari sudut pandang gen. Nah, balik lagi ke konflik inti orang tua vs anak. Kalau kepentingan mereka tabrakan gini, siapa sih yang cenderung menang dalam pertarungan evolusioner jangka panjang? Alexander kan punya argumen soal ini. Iya, R.D. Alexander itu berargumen kalau orang tualah yang pada akhirnya bakal menang. Logikanya gini, gen yang bikin anak terlalu serakah itu bakal ngurangin kesuksesan reproduksi total orang tuanya. Nah, karena si anak ini mewarisi gen orang tuanya, gen serakah itu pada akhirnya bakal rugiin dirinya sendiri pas dia jadi orang tua dengan anak-anak yang serakah juga. Kedengarannya masuk akal ya? Tapi Dawkins kayaknya nggak setuju sepenuhnya. Apa kritiknya? Dawkins nunjukin ada asumsi asimetri yang keliru di situ. Argumen Alexander itu bisa dibalik. Gen orang tua yang terlalu pelit juga bakal merugikan penyebaran gennya sendiri yang ada di anak-anaknya. Jadi kalau dibalik kesimpulannya malah anak yang menang. Ini nunjukin argumen awal tadi nggak cukup kuat.
Waduh, jadi gimana dong kita keluar dari dilema ini? Siapa yang sebenarnya diunggulkan? Nggak ada jawaban gampang ya? Jawaban Dawkins itu ngajak kita balik ke perspektif gen itu sendiri. Gen itu diseleksi berdasarkan kemampuannya bekerja optimal di dalam tubuh yang dia tempatin saat itu. Gen yang sama itu bisa menginginkan hal yang beda pas dia ada di tubuh anak, juvenil, dibanding pas dia ada di tubuh orang tua, dewasa. Oh, jadi kebijakan optimal gen itu tergantung kendaraan atau tubuh mana yang lagi dia pakai. Gitu. Tepat. Nggak ada alasan inheren kenapa strategi dewasa harus selalu menang atas strategi juvenil dalam konflik evolusioner ini. Dua-duanya itu strategi valid buat gen. Tujuannya sama, maksimalin penyebarannya pada tahap kehidupan yang beda. Jadi, ada konflik yang nyata antara kepentingan gen pas di tubuh orang tua versus pas di tubuh anak. Hasilnya? Hasilnya nggak ditentuin secara absolut, tapi lebih ke keseimbangan kekuatan, biaya, dan manfaat spesifik di setiap situasi. Nggak ada pemenang yang udah ditentuin dari awal. Oke. Jadi kesimpulannya nih, kehidupan keluarga kalau kita lihat dari kacamata gen egois ini, wah jauh dari gambaran ideal kerjasama tanpa pamrih ya. Konflik itu bagian yang nggak terpisahkan. Betul sekali. Konflik itu muncul dari perbedaan kepentingan genetik yang emang udah ada dari sananya, inheren. Penyapihan, pilih kasih, persaingan saudara, itu semua bukan anomali, tapi ekspresi dari pertarungan evolusioner di level gen. Kekerabatan, kayak hubungan 50% antar orang tua anak atau antar saudara, itu emang buka potensi buat altruisme, tapi nggak ngejamin bakal selalu harmonis. Jadi kekerabatan itu kayak nyiapin panggungnya aja. Tapi gimana drama di panggung itu dimainin, ditentuin sama faktor lain. Bener banget. Perilaku aktualnya itu sangat dipengaruhi sama kalkulasi biaya manfaat, trade-off sumber daya yang ada, terus juga dinamika kekuasaan dalam interaksi itu. Konflik muncul bukan soal apakah ada hubungan atau enggak, tapi lebih ke soal berapa banyak investasi yang optimal, terus kapan diberikannya, dan kepada siapa dialokasikannya. Semua dari sudut pandang gen yang mementingkan diri sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mari kita lempar pemikiran provokatif ini untuk Anda renungkan, yang akarnya dari pembahasan kita hari ini. Mengingat konflik kepentingan yang inheren ini, seberapa jauh sih dinamika keluarga manusia yang kita lihat sehari-hari, strategi pengasuhan kita, preferensi orang tua, persaingan antar saudara, bahkan mungkin norma-norma budaya tentang peran keluarga itu semua tanpa kita sadari ya, sebenarnya dibentuk dan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan evolusioner mendasar yang baru aja kita bedah ini. Sebuah lensa yang kuat ya, untuk melihat kembali hubungan yang paling akrab sekalipun. Iya kan? Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini, dan terima kasih juga sudah menyediakan sumber yang begitu menantang pemikiran ini untuk kita bahas. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.